Temannya belum hadir ya, kita tunggu dulu. Iya, Pak. Di ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Mari sama-sama kita buka perkuliahan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya hari ini kita adalah materi tentang pengembangan kurikulum, dan sudah beberapa waktu memang kita tidak sempat ketemu ya, karena memang libur Ramadan dan libur Idul Fitri, dan hari ini kita memulai proses pembelajaran kita. Kita harapkan mudah-mudahan pembelajaran kita bisa bermakna. Karena itu kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dari awal kita sudah ada hal yang terkait dengan tugas ya. Saya berharap itu semua bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau Intan sudah presentasi, Intan? Sudah belum presentasi, Intan? Intan Kistania. Halo, mau hadir nggak? Kalau Isma sudah presentasi belum? Halo, Isma. Widya udah presentasi? Saya belum, Pak. Widya belum. Isma sudah. Intan sudah, Intan? Oke ya, saya baru ada 4 orang, tapi kita mulai saja proses pembelajaran kita. Ya, terlebih pada saat ini kita untuk materi tentang pengembangan kurikulum, ya, masih materi tentang pengembangan kurikulum. Nah, di Google Classroom ya itu sudah ada materi ya, terkait materi itu memang diambil dari jurnal ya, terkait dengan hal-hal yang dilakukan dalam mengembangkan kurikulum. Nah, sekarang kita lihat ke kelas kita. Ke kelas kita, mana kelasnya? Saya lihat dulu kelas kita. Nah, ini kelas kita pengembangan kurikulum. Nah, ini ada materi ya, ada materi tentang perencanaan kurikulum, dan materi ini coba kita diskusikan secara bersama ya, dan diskusikan tentang komponen-komponen dalam pengembangan kurikulum pada pendidikan agama Islam. Apakah layar saya terlihat tidak di layar ini? Ya, terlihat ya. Ini ya, ada komponen-komponen kurikulum dalam pendidikan agama Islam. Nah, jadi ketika kita mengembangkan kurikulum, maka yang harus kita perhatikan pertama itu adalah komponen tujuan. Jadi segala sesuatu itu punya tujuan. Tujuan itu bisa bersifat sementara, namun juga bersifat jangka panjang. Ya. Kemudian dalam pendidikan itu tujuan itu biasanya
sudah digabung dalam taksonomi ya. Ada 3 hal yang memang sering bagi seorang pendidik itu untuk memahami betul aspek-aspeknya. Di antaranya adalah ada kognitif, ada afektif, kemudian ada psikomotor. Nah, ini hal-hal ini bagi seorang pendidik harus sudah familiar ya, harus sudah memahami betul apa itu kognitif, afektif, dan psikomotor. Karena manusia itu adalah makhluk yang cerdas, makhluk yang aneh juga, kemudian juga makhluk yang memiliki kecerdasan yang beragam. Nah, kecerdasan yang beragam itu bisa terangkum dalam 3 hal ini ya, yang disebut dengan pengetahuan, kemudian juga yang disebut juga dengan sikap, dan juga keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki. Kognitif, afektif, dan psikomotor ini harus diberikan kepada siswa agar mereka itu mampu hidup sesuai dengan kondisi keadaan dan zamannya. Kemudian pendidikan itu secara tujuan itu ada yang disebut dengan tujuan pendidikan nasional. Kemudian juga ada tujuan pendidikan institusional. Kemudian ada tujuan mata pelajaran atau bidang studi yang disebut juga dengan tujuan kurikuler, dan juga ada yang disebut juga tujuan pembelajaran yang disebut juga tujuan instruksional ya. Kalau dulu itu ada namanya tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus ya. Kemudian juga ada tujuan pembelajaran khusus. Nah, komponen-komponen ketika mengembangkan kurikulum, tujuan-tujuan ini harus kita pahami secara baik. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Dalam tujuan pendidikan nasional itu memang sudah jelas ada dalam Undang-Undang Sisdiknas ya. Ada dalam Undang-Undang Sisdiknas, di mana tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk tujuan nasional pendidikan itu ada untuk mewujudkan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia ya. Tujuannya, salah satu tujuan pendidikan itu ya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia ya, itu tujuannya. Nah, kemudian selanjutnya dalam mengembangkan kurikulum pun kita juga harus memahami tujuan mata pelajaran. Nah, tujuan mata pelajaran itu ada namanya standar kompetensi mata pelajaran ya. Ada mata pelajaran tertentu yang tujuannya adalah tertentu. Jadi tujuan pelajaran PAI tentunya akan berbeda secara prakteknya materi-materi yang diberikan dengan materi pelajaran yang lain ya. Kemudian juga dalam sebuah lembaga itu juga ada yang disebut dengan the hidden curriculum ya, artinya ada kurikulum yang tersembunyi dan itu memang menjadi program dari satuan pendidikan itu. Misalnya ada lembaga A itu punya tujuan di samping dia yang menerapkan kurikulum tingkat nasional atau tingkat daerah, juga menerapkan kurikulum yang sifatnya hidden, artinya hanya dimiliki oleh satuan lembaga tersebut. Misalkan ada tentang hafal Quran, jadi siswa kelas 1 sudah hafal juz 30 misalkan, itu juga termasuk dari hidden kurikulum yang tujuannya sebenarnya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi komponen-komponen dalam mengembangkan kurikulum itu, komponen tujuan itu harus kita pahami secara baik. Nah, dalam mengembangkan kurikulum di sekolah, maka yang harus kita perhatikan salah satunya adalah komponen dari buku 1. Nah, kalau dulu dalam KTSP disebut buku 1, berisi tentang struktur, berisi tentang tujuan, berisi tentang alasan mengapa mata pelajaran ini diperlukan dan mata pelajaran yang lain mungkin tidak diperlukan. Nah, seperti itu ya, itu harus kita pahami secara baik. Nah, kemudian yang kedua adalah isi kurikulum ya. Jadi isi kurikulum itu berisi tentang
kesinambungan. Yang kedua adalah urutan atau sequence. Yang ketiga adalah terpadu, integration. Yang keempat adalah fleksibel, keluasan ya. Nah, komponen-komponen isi ini dalam mengembangkan kurikulum yang dimaksud dengan kesinambungan itu apa? Nah, kalau kesinambungan itu artinya berurut ya, dalam Islam itu ada tertib. Artinya misalkan materi pelajaran di setiap kelas itu untuk materi pelajaran tertentu itu bersifat kontinu. Misalkan mata pelajaran misalkan kita membuat dalam PAI itu ada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, tentunya Al-Quran Hadis itu ada tentang tajwid ya, dan seterusnya. Di kelas 2 itu misalkan tentang hukum bacaan nun dan tanwin. Di semester 2 misalkan tentang bacaan hukum idgham atau izhar dan seterusnya. Jadi itu artinya berkesinambungan. Dan kemudian juga yang kedua, jadi komponen kurikulum bersifat urutan. Urutan itu seperti anak tangga, 1, 2, 3. Nah, kita tidak mungkin mencapai urutan tangga yang paling tinggi sebelum melampaui urutan-urutan yang lebih rendah terlebih dahulu. Nah, kemudian integration itu artinya memiliki keterpaduan. Yang dimaksud dengan keterpaduan itu berarti bahwa kurikulum itu satu sama lain walaupun dalam proses pembelajarannya menggunakan materi pelajaran yang berbeda, tetapi memiliki keterpaduan, memiliki tujuan-tujuan yang sama, yaitu agar siswa memiliki tujuan pendidikan, beriman, bertakwa, berakhlak ya, mulia kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sama manusia. Kemudian yang keempat itu adalah flexibility, artinya keluasan. Maksud dari flexibility itu adalah kurikulum itu fleksibel. Fleksibel itu artinya dimungkinkan untuk satuan pendidikan. Nah, dimungkinkan untuk satuan pendidikan itu seperti apa yang maksud dengan keluasan? Artinya kurikulum itu bisa diterima, dipahami, dipelajari oleh semua peserta didik. Nah, materi-materi pelajaran untuk mengembangkan kurikulum dalam materi pelajaran PAI itu adalah materi pelajaran yang meliputi ada hadisnya, ada fikihnya, ada tarikhnya atau SKI-nya, dan lain segala macamnya. Nah, kalau di sini disebutkan bahasa Arab, sebenarnya bahasa Arab itu bukan rumpun dari PAI, karena bahasa Arab itu dikembangkan oleh ahli-ahli bahasa dengan tujuan agar mereka mampu memahami dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, kemudian pengembangan yang keempat yang harus kita pahami dalam mengembangkan kurikulum adalah sarfras ya, sarana prasarana. Prasarana dan sarana yang ada di sekolah itu tujuannya adalah agar pembelajaran itu berhasil. Nah, jadi media itu adalah alat, adalah sarana, adalah wasilah agar proses pembelajaran itu berhasil. Misalkan ketika kita mempelajari Al-Quran dan hadis, bagaimana bacaan yang benar, bagaimana bacaan yang baik itu bisa kita menggunakan media audiovisual. Artinya bisa melihat dan bisa mendengar bunyi bacaan-bacaan tertentu. Nah, itu adalah media. Media dan sarana prasarana itu juga harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum. Dan media itu pun tidak harus update, artinya sebaiknya memang sekolah menggunakan media terbaru. Tetapi beberapa sekolah juga tidak mampu memiliki media-media yang memang terupdate itu. Nah, karena itu biasanya media yang terbaik adalah media yang mudah dipahami oleh siswa dan guru itu sendiri, dengan catatan untuk memperoleh tujuan yang dihasilkan itu. Nah, kemudian di samping komponen multimedia adalah komponen strategis. Yang maksudnya komponen strategis itu adalah
komponen pada metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Maksud dengan komponen strategis itu adalah alat yang kita gunakan yang secara strategis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian yang kita pahami lagi untuk mengembangkan kurikulum adalah komponen proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar itu sebagai bahan atau hal-hal yang dilakukan oleh guru dan dipelajari oleh siswa. Artinya siswa memiliki bahan untuk proses pembelajaran. Bahan itu bisa bermakna alat atau media atau tingkat-tingkatan tertentu yang harus dipahami oleh peserta didik dalam memahami pelajaran. Karena itu dalam mengembangkan komponen proses mengajar ini ada juga menggunakan waktu-waktu tertentu, misalkan 1 jam ada jadwalnya, 1 jam itu berapa menit, satu guru minimal berapa jam untuk mengajar, itu adalah komponen-komponen strategis yang harus dipahami. Nah, itu saja mungkin terkait dengan bahasan kita tentang bagaimana kita mengembangkan kurikulum, terutama kurikulum PAI dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian alhamdulillah ya ini sudah ada banyak yang masuk. Sudah ada yang masuk yang banyak juga. Dan sampai sini dulu ada hal-hal yang ditanyakan. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan silakan. Dan yang jelas pada proses pembelajaran kali ini ya bagaimana tahapan yang harus kita lakukan dalam mengembangkan kurikulum itu harus kita pahami secara baik. Karena mengembangkan kurikulum itu perlu strategi, perlu hal-hal yang bisa kita lakukan sehingga sekolah itu tidak hanya mengembangkan satu sistem saja, tapi beragam sistem yang dikembangkan dengan catatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Oke, kalau ada hal-hal yang ditanyakan, disilahkan. Nah, selanjutnya saudara bisa isi daftar hadir di kelas, ya. Jangan lupa isi daftar hadir di kelas. Nah, ada yang ditanyakan mungkin? Widya Iswanti, ada Widya? Nggak ada. Nurdin, ada Nurdin? Pak Nurdin? Ada Pak. Ada. Oke, ada. Siti Adawiyah? Siti Adawiyah hadir? Hadir. Hadir ya. Ya, oke, teman-teman yang lain ada. Ya, silakan. Yang di classroom itu ada tugas. Yang di classroom itu sebelum ya saya belum menyampaikan tugas ya, cuma saudara silakan baca saja. Nanti akan saya sampaikan tugas selanjutnya mungkin ya. Oke, dari yang lain ada lagi selain Siti Adawiyah? Dia Enzela gimana dia? Ada yang ditanyakan? Novi mungkin Novianti? Oke ya. Kelas ini sudah mungkin menerima jadwal untuk pembelajaran offline di kelas dengan sistem terbatas. Kira-kira kapan dimulainya untuk kelas semester ini? Ada yang tahu kabar kelas? Di minggu kedua, Pak. Iya. Minggu kedua berarti Senin depan ya? Ada pertanyaan, dicukupkan dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, Widya ada yang ditanyakan? Tadi kan berkenaan dengan komponen pengembangan. Gimana? Tadi kan sudah dijelaskan komponen-komponen dalam kurikulum ada strategi, ya Pak ya? Nah, yang saya ingin tanyakan adalah strategi apa yang kira-kira bagus untuk diterapkan pada pengembangan kurikulum itu, Pak? Terima kasih. Ya, oke. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi sebenarnya untuk mengembangkan kurikulum ini strategi apa yang terbaik? Nah, ini pertanyaannya bagus. Untuk mengembangkan kurikulum itu memang kita harus memahami betul ya, memahami betul tentang kurikulum, karena kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah itu
berlaku secara nasional untuk satuan pendidikan. Nah, kemudian strategi apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk mengukur sekolah yang baik itu apa ukurannya sebenarnya? Apakah prestasi? Ya, salah satunya mungkin ya. Apakah jumlah siswanya? Salah satu jawabannya juga mungkin iya. Nah, terkait untuk mencapai itu, ya strateginya salah satunya memang harus terpenuhi unsur-unsurnya. Nah, yang dimaksud unsur itu adalah pertama bisa SDM-nya, sumber daya manusianya. Jadi kalau sumber daya manusianya sudah hebat, maka bisa saja mengembangkan sekolah itu memiliki ciri khas tersendiri. Sehingga ketika memiliki ciri khas tersendiri, nah maka sekolah tersebut dapat mengembangkan kurikulumnya dengan baik. Itu adalah strategi. Yang kemudian juga harus kita pahami juga dari segi tim kreatif ya. Jadi sebuah satuan pendidikan itu harus menerus melakukan evaluasi yang disebut dengan perbaikan yang berkelanjutan. Nah, perbaikan yang berkelanjutan itu disebut juga dengan total quality management, manajemen mutu terpadu, di mana sekolah itu melakukan perbaikan dan perbaikan terus ya secara berkelanjutan. Nah, itu mungkin salah satu strategi ya untuk mengimplementasikan pengembangan kurikulum, karena mengembangkan kurikulum ini adalah bagian dari tujuan untuk memperkokoh suatu lembaga pendidikan yang disebut dengan sekolah atau madrasah ya. Jadi strategi apa yang harus dilakukan ini juga sangat terkait juga dengan pengalaman ya. Artinya di sebuah satuan pendidikan mungkin bisa saja sebuah daerah itu berbeda cara memajukan sebuah lembaga pendidikan dengan mengembangkan kurikulum ya. Nah, kalau kita lihat misalkan dalam konteks sejarah ya, kenapa di awal-awal dulu itu yang disebut dengan namanya SD Islam, itu SD Islam terpadu itu bisa diminati oleh banyak orang karena memang dia menerapkan sistem pembelajaran yang kurikulumnya kombinasi antara kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional juga dengan kurikulum yang dikembangkan sendiri atau paling tidak menggunakan kurikulum Kementerian Agama. Kalau kita telusuri secara mendalam sebenarnya SDIT itu kalau menurut pengalaman saya itu tidak jauh dengan pembelajaran yang ada di madrasah ibtidaiyah misalkan. Itu kan sudah mengembangkan materi pelajaran akidah, mengembangkan materi pelajaran fikih, mengembangkan materi pelajaran sejarah kebudayaan, mengembangkan materi pelajaran Al-Quran hadis dan akidah dan seterusnya. Nah, sebenarnya itu sama saja, cuma mereka mengkombinasi dengan metodenya sehingga mereka diminati oleh banyak orang dan kemudian juga konsisten untuk melakukan perbaikan-perbaikan di sebuah lembaga pendidikan secara terus-menerus. Ya, mungkin itu yang dari Widya ya pertanyaannya. Dan ya sebenarnya jawaban sih secara jawaban cukup mudah menjawabnya. Secara praktek untuk implementasinya mungkin perlu pengalaman dan perlu keseriusan dalam meningkatkan mutu dari satuan pendidikan. Oke, saya pikir cukup dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.